Di Qiyuan, mendengar suara sekte abadi, Duan Mu Dongfeng mengangkat mulutnya, seperti batu besar di dalam hatinya, dan akhirnya hancur. Namun, sekarang, saudara Qinlah yang seharusnya paling dibanggakan. Duan Mu Dongfeng tersenyum, dan sekali lagi dengan kejam berkata, siapa Su Sui? Begitu kata ini keluar, wajah Su Ziang seperti labu pahit. Menurutmu siapa Gu Sui? Alchemy Dao dari Star Domain mendominasi. Bahkan dengan dukungan Qin Yichen, Anda tidak punya alasan untuk menjadi begitu sombong. Namun, pada saat ini, di hadapan 100 pasang sekte abadi Yuan Surgawi, cahaya pompa dingin dapat muncul kapan saja. Su Ziang mengatupkan gigi, mengatakan semuanya, akui saja sampai akhir. Gu Sui, ya, ini, sampah alkimia Dao. Rasa malu alchemy Dao yang menipu Qi dan pekerja keras Qin. Kata-kata ini jatuh ke telinga Ni Yuntian dan membuat mereka tertawa, tetapi mata mereka kurang lebih merah. Tepat sebelum hari ini, penghinaan dan kejahatan ini dikenakan pada Qin Yichen. Duan Mu Dongfeng tertawa terbahak-bahak, kakak senior Qin, paman bela diri Huang Fu, apakah Anda mendengarnya? Tanda seru. Tanda seru. Ini adalah kebenaran yang harus didengar di telinga Pillmaster dunia. Setelah menyatukan senyum, Duan Mu Dongfeng melemparkan Su Ziang ke samping, melihat sekeliling, dan senyum itu muncul kembali. Saudara, bersihkan medan perang dan kemasi rampasan perang. Pada titik ini, Su Ziang mengguncang lampu pompa lagi. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, Qiyuan melihat ke atas, dan mayatnya ada di mana-mana. Demikian pula, ada rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya seperti harta dan prajurit peri. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, orang-orang dari sekte abadi utama dapat dengan mudah mengambil kekayaan dengan membungkus sesuka hati. Namun, Duan Mu Dongfeng memandang kerumunan dengan penuh senyuman. Dia tidak merasa bahwa keputusannya sedikit berlebihan, tetapi itu seharusnya normal. Apakah Anda punya pendapat? Sudut mulut Su Ziang berkedut, bagaimana menurutmu? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Namun, dari sudut pandang Su Ziang, jarak di belakang Duan Mu Dongfeng persis seperti dia di mahkotai. Tetapi siluet ramping dari bunga berdarah hanya beberapa kaki, yang juga membuat senyum Duan Mu Dongfeng terlihat sangat cemerlang. Setelah lama terdiam, Su Ziang tersenyum, tidak ada pendapat. Tidak ada pendapat, tolong saudara Duan Mu. Sikap dari sekte abadi utama hampir sama dengan sikap Su Ziang. Hanya bercanda. Siapa yang berani sedikit berpendapat saat ini? Jika pria ganas seperti Wargat sedikit kesal, diperkirakan harta yang belum ditelan oleh mereka akan menjadi rampasan perang dari sekte abadi Yuan Surgawi. Bahkan setelah Liu Yuyan dan Wen Wugui saling memandang, tidak ada pendapat lain selain senyum pahit. Apa yang bisa mereka katakan? Pada saat ini, tentu saja, sekte abadi Yuan Surgawi mengatakan apa? Duan Mu Dongfeng melambaikan lengan bajunya, dan untuk sesaat, dia melihat Ni Yuntian dan yang lainnya dengan jumlah 100 sekte yang sama. Seolah-olah belalang mulai mencari rampasan perang. Pemandangan ini membuat sekte abadi utama tidak berani membantah. Tetapi ada jenis anomali lain yang tidak dapat dijelaskan. Siapa yang mengira bahwa di peringkat terbawah, sekte abadi Yuan Surgawi, yang sering diintimidasi oleh sekte abadi Shen Xiao, sekarang menikmati keuntungan dari pemenang sebagai pemenang. Pada saat yang sama, Qin Yichen melihat bunga merah tidak jauh, dan menatap Duan Mu Dongfeng yang bersemangat. Dengan senyuman di sudut mulutnya, dia tahu bahwa yang pertama melakukannya untuknya. Jahat. Qin Yichen bukanlah dewa. Ketika dia mendengar Su Ziang dan yang lainnya mengatakan yang sebenarnya, kemarahan di hatinya akhirnya sedikit mereda. Dikatakan bahwa ada epifani antara hidup dan mati. Setelah mengalami pertempuran sengit dan cara lain untuk dinobatkan, Qin Yichen memiliki wawasan di dalam hatinya. Panca indera yang tampan dan elegan lebih stabil dan maskulin. Meskipun Su Ziangken mengakui hitam dan putih karena dia hadir, dengan kata lain, hitam dan putih menjadi jelas di bawah kepalan tangan. Namun, Qin Yichen sama sekali tidak melupakan niat aslinya. Meskipun dia mengakui bahwa di dunia ini, tinju besar adalah kebenaran, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat untuk mendominasi hitam putih suatu hari nanti. Di dunia ini, itu seharusnya masuk akal. Qin Yichen selalu ingat bahwa tinju gandanya, pedang macan putih di tangannya, adalah untuk melindungi semua yang harus dia lindungi, dan pada saat yang sama, hitam dan putih dunia ini dihakimi dengan jelas. Qin Yichen tidak tahu bahwa naga sejati mendominasi langit dan bumi saat itu. Karena itu, ia telah membuat kekuatan etnis tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti pertempuran sengit dan peperangan yang merajalela. Bahkan dalam menghadapi malapetaka, mereka rela bertarung melawan True Demons dengan True Dragon. Bahkan sekarang, Tian Fei Tian. Tetapi Qin Yichen yakin bahwa suatu hari dia akan dapat memotong langit dan bumi dan menanyakan hitam putih tahun itu. Lagi pula, ketika sadar kembali, bunga berwarna darah itu dekat dengan matanya. Kelopaknya mekar penuh, dan matanya mempesona dan menarik. Aturan tertinggi di dalamnya membuat semua orang merasa dikagumi dan dikagumi.
Namun, setelah melihat keberanian pertempuran sengit melawan senior, Qin Yichen sama sekali tidak kagum dengan bunga merah ini. Namun, Qin Yichen tidak menolak kesempatan hari ini. Meskipun ini adalah kesempatan yang ditinggalkan musuh, dia lebih suka memiliki kesempatan musuh setiap kali dia menang, daripada warisan martir seperti pertempuran melawan senior. Hai. Ketika ujung jari Anda menyentuh kelopak berwarna darah, butuh beberapa saat untuk seluruh bukit diselimuti cahaya langit merah. Di tengah cahaya merah, Qin Yichen melihat bunga-bunga merah bergoyang, seolah-olah dia adalah harta dewa spiritual, dan pemaksaan tertinggi yang memancar darinya membuatnya gemetar. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Dharma di dantian bersinar dan megah, yang mengejutkan Qin Yichen. Perasaan seolah-olah mantan harus merobek bunga berdarah ini jika bukan untuk dirinya sendiri. Di Qiyuan, apakah itu Duan Mudung Feng dan yang lainnya yang mencari rampasan perang? Atau Liu Yuyan yang bersila dan orang-orang Sujiang? Mereka semua gemetar di bawah cahaya merah langit. Benda ini, tapi ada peluang di Golden Immortal. Bisakah kakak senior Qin menyerah? Namun, sebelum beralih ke Duan Mudung Feng, mereka semua khawatir. Tetapi saat ini, mereka memiliki kepercayaan yang kuat dan bahkan menghormati Qin Yichen. Sungguh panik. Hal ini, mengapa Anda tidak memiliki kakak senior Qin? Artinya, menurutku, benda ini hanya bisa diserahkan oleh dewa perang seperti saudara Qin. Di bawah gelombang cahaya merah, saya melihat mata menatap Qin Yichen memadat. Di dalam dantian, True Dragon Seal asli yang sunyi, memancarkan sinar cahaya. Dalam terang, selain sedikit amarah, Qin Yichen merasa lebih, tapi menghina. Saat berikutnya, tubuh asli dan bunga berwarna darah yang masih tidak sesuai dengan air dan api menjadi sunyi. Dan yang terakhir adalah kepakan kelopak, berubah menjadi pancaran cahaya merah, dan terintegrasi ke dalam dantian Qin Yichen. Di dantian, bunga berwarna darah dan tubuh magis tidak menganggur, dan cahaya berkedip, dan mereka tidak sabar untuk menelan sisi lain. Namun, dengan segel naga sejati, cahayanya berkedip lagi, seperti batuk besar dari kakak laki-laki. Gak berani bikin lagi.